Halo guys, welcome back di channel ini. Kali ini kita mau evaluasi performa timnas setelah FIFA Series 2026. Bukan cuma soal kalah atau menang, tapi soal permainan, arah tim, dan tentu saja era baru di bawah pelatih baru, John Herdman. Indonesia memang gagal juara, kita kalah tipis di final. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah timnas kita benar-benar berkembang? Atau cuma terlihat bagus di statistik? Di video ini, kita bakal bahas semuanya secara lengkap. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Di FIFA Series 2026, Timnas Indonesia finish sebagai runner-up. Di semifinal, Indonesia tampil dominan dan menang 4-0. Permainan cair, efektif, dan penuh kepercayaan diri. Di final, lawan yang dihadapi adalah Bulgaria, tim Eropa dengan ranking FIFA lebih tinggi. Hasil akhirnya memang kalah 0-1 lewat penalti. Tapi kalau kita cuma lihat skor akhir, kita bakal kehilangan gambaran besarnya. Satu hal yang paling konsisten dari dua pertandingan ini adalah pertahanan. Dalam dua laga, Indonesia cuma kebobolan 1 gol, dan itu pun dari penalti. Di semifinal, clean sheet tanpa banyak tekanan. Di final, Bulgaria kesulitan menciptakan peluang bersih. Trio back tampil solid, wingback disiplin, dan koordinasi lini belakang terlihat matang. Herdman sendiri mengakui bahwa fondasi pertahanan ini adalah modal besar. Dan yang paling penting, fondasi itu tidak dilusak, malah diperkuat. Hal lain yang cukup mencolok adalah perubahan gaya bermain. Timnas Indonesia sekarang lebih berani menguasai bola, bukan cuma bertahan dan menunggu. Lawan Bulgaria di babak pertama, Indonesia bahkan unggul penguasaan bola. Akurasi umpan tinggi, build-up rapi, dan pergerakan pemain lebih cair. Ini menandakan satu hal, Timnas mulai punya identitas permainan modern. Dalam waktu yang sangat singkat, Herdman langsung menunjukkan fleksibilitas taktik. Satu pertandingan menggunakan formasi berbeda, di pertandingan lain mampu beradaptasi sesuai kebutuhan. Bahkan di tengah laga, pendekatan permainan bisa berubah. Ini tipe pelatih yang berani membaca situasi, bukan terpaku pada satu sistem. FIFA Series ini juga jadi momen penting untuk beberapa pemain. Ada pemain yang tampil lebih percaya diri, ada yang memberi warna baru, dan ada yang langsung nyetel meski baru bergabung. Ini menunjukkan bahwa sistem Herdman cukup terbuka dan memberi ruang bagi pemain untuk berkembang. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Masalah terbesar timnas di FIFA Series ini adalah penyelesaian akhir. Peluang sebenarnya ada, penguasaan bola ada, tekanan ke lawan juga ada, tapi gol tidak datang. Di final, banyak momen bagus yang terbuang, bahkan peluang emas hanya berakhir di mistar. Dan ini bukan asumsi, ini diakui langsung oleh Herdman. Di level internasional, efektivitas di depan gawang adalah pembeda utama. Selain finishing, ada dua pekerjaan rumah lain. Pertama, kualitas umpan silang, masih sering terburu-buru dan kurang terarah. Kedua, kreativitas lini tengah. Terlihat jelas ketika tidak ada playmaker natural, alur serangan jadi kurang variatif. Ini bukan kesalahan individu, ini soal waktu latihan, chemistry, dan pemahaman sistem. Satu hal yang harus selalu diingat, tim ini baru berkumpul beberapa hari sebelum turnamen. Latihan sangat terbatas, pemahaman sistem masih tahap awal. Tapi justru di kondisi seperti itu, timnas sudah bisa tampil kompetitif. Ini memberi gambaran bahwa potensi tim ini sebenarnya besar. Kalau kita bicara ke depan, prioritasnya jelas. Dalam jangka pendek, finishing harus jadi fokus utama. Kualitas umpan silang perlu ditingkatkan. Lini tengah butuh keseimbangan. Dalam jangka menengah, fondasi ini bisa jadi modal kuat di turnamen Asia. Dan dalam jangka panjang, selama proses ini konsisten, Indonesia punya peluang untuk naik level secara nyata. FIFA Series 2026 bukan akhir. Ini justru awal yang cukup menjanjikan. Timnas Indonesia sekarang terlihat lebih terstruktur, lebih berani, dan punya arah permainan yang jelas. Masih banyak kekurangan, tapi itu wajar untuk tim yang sedang membangun. Yang terpenting, pelatih tahu apa yang harus diperbaiki,
dan pemain menunjukkan kemauan untuk berkembang. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah era John Herdman ini bisa membawa timnas Indonesia naik level di Asia? Atau kita masih harus lebih sabar dan realistis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke sesama pecinta timnas. Karena perjalanan timnas Indonesia belum selesai.